me a meme. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's Lu trying. ingat nggak berapa harganya si baut full, kisaran dari baut full? Kemarin ini kurang lebih 18 juta. Total habis berapa mas? Total semuanya nih. Ya. Total semua Nggak sama motor ya? nggak sama motor. Iya. Kurang lebih 500 up lah. Smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never, and turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Spesial, seperti biasa, tamunya spesial, kendaraan juga spesial. Spesial lagi saya punya 2 piala di sini, kan biasanya nggak ada piala. Di sini ada 2 piala dan ada motor yang kemarin kita tampilin di Elite Showcase 2024 yang jadi salah satu project untuk menuju ke Elite Showcase 2024. Bener ya Mas ya? Iya, betul. Gitu. Nah, di samping gue nih ada Mas Edwin. Halo Mas Edwin. Halo. Sehat Alhamdulillah Mas, sehat. dari EDW Project selaku builder dari Honda Forza warna biru yang ada di Elite Showcase 2024 kemarin. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, siapa sih yang bangun Honda Forza ini nih? Nah, ini Mas Edwin nih dari EDW Project yang ngebangun Honda Forza 350 nih Mas ya sekarang Iya, ya? 350 yang tampil di Elite Showcase 2024. Kita akan bahas tentang si Honda Forza ini. Nah, sebelum kita bahas Honda Forza-nya, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya teman-teman. Terus juga yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Elite Indonesia. Selain ada merchandise kita, yaitu ada juga knalpot dari KW Exhaust yang bekerja sama dengan Elite Brand yang bisa kalian check out atau kalian bisa lihat-lihat di Shopee dan Tokopedia-nya di Elite Indonesia. Buat kalian yang mau ganti knalpot bisa langsung aja cek. Semua mobil bisa, kalau ada PO pun PO-nya nggak lama gitu. Jadi langsung ceki-ceki. Oke? Tanpa berlama-lama nih Mas Edwin nih. Gue penasaran juga nih. Ini kan kemarin kita wawancara pertama kali belum facelift. Iya, belum. Bener pasti. ya? Iya, betul. Harusnya ini motor tahun berapa Mas? 2022. 2022 dan sudah di facelift dengan harusnya motor tampilan motor yang 2000 sekarang ini 2024. 2023 2024. Oke, jadi facelift itu mulai dari 2023 sampai 2024. Ya. Jadi bodinya seperti ini ya Mas? Iya, bodi seperti ini. Apa Mas pertimbangannya kenapa di facelift motornya? Kalau dari ownernya sih pengen beda aja gitu, pengen ada yang tampilan baru gitu. Selalu kalau itu motornya, selalu mau tampilan baru dan selalu mau barang baru. Iya, gitu. Jadi ya kita ngikutin owner, jadinya kita convert ke facelift bodinya. Gitu. Nah, ngomongin masalah, misalnya nih teman-teman di rumah yang lagi nonton punya Forza non facelift, terus mau di facelift, Iya. apakah ada yang beda Mas? Sebenarnya spesifikasi dari rangka non facelift ke facelift tuh sama semuanya. Oke. Bedanya dia di bagian bracket buat bodi depan aja, jadi itu harus pakai yang facelift. Gitu. Jadi nggak terlalu ribet lah. Nggak terlalu ribet. Sama kan nih Forza ini lebih jarang dibanding maksi-maksi lain. Iya. Bener ya Mas? Betul. Untuk melakukan facelift dari non facelift ke facelift, susah. Barangnya susah nggak Mas dicarinya? Kalau di Thailand sih banyak Mas. Tapi kalau kita cari di Indonesia itu emang susah. Susah banget. Susah banget. Dia nggak kayak Maxi lainnya. Iya, gitu. iya. Kan kalau Maxi lainnya mungkin kalau kita buka salah satu e-commerce saja ada banyak Iya, nih ada bodinya banyak. nih Betul, gitu. betul. Tapi kalau ini gue ya karena di jalan juga jarang ya Mas ya. Jadi Iya. gue ngeliatnya kayak motor ini tuh masih yang kayak ini facelift ya gitu. Bodinya lumayan aneh nih ya dibanding yang sebelumnya Iya. gitu. Beda banget gitu. Dan ternyata bodi mana beli di luar Mas? Iya, beli langsung dari Thailand. Beli di Bodi. Thailand teman-teman. Jadi teman-teman kalau saya ngomong yang facelift, bracketnya gue di Thailand ya. Dari Thailand semua. Jangan beli bodi doang. Udah dari Thailand beli bodi doang nggak bisa dipasang kan. Iya, Beli sama bracket lampu-lampunya juga. Sama lampu-lampu. Oh iya, semuanya beda Semua ya Mas. iya beda. Lampu depan, lampu belakang beda. Yang sama itu cuma bagian stang sama Oke. speedometer. Oh, speedometer sama. Speedometernya sama. Facelift dan non facelift itu sama speedometernya. Oke. Jadi lampu, bodi semua segala Iya. macam. Bodi halus, bodi kasar semua beda ya. Bodi halus yang depannya aja bagian depan beda.
Kalau bagian tengahnya ini sama. Oh sama bagian tengahnya. Sama yang non facelift sama. Kalau belakang? Kalau belakang juga beda. Karena lampu belakang ya. Cover lampu belakang sama spakbor belakang beda. Oh, kalau bagian tengah sini sama. Oh, jadi kalau kalian mau facelift berarti beli muka depan, beli tameng, sama beli body belakang, dan juga spakbor. Iya, betul. Spakbor depan? Spakbor depan sama. Sama. Oh, iya. Jadi kalau kalian beli full set lagi, akhirnya ada yang nggak kepake. Sama. Iya. Iya kan? Harganya Mas untuk body kayak gini lumayan nggak? Untuk lumayan facelift? Sih, Mas. Lumayan. 2 digit? Nggak sampai. Tapi kalau sama ongkir sampai 2 digit. Belasan ya. Sama lampu-lampunya juga gitu ya. Lampu-lampunya. Belasan. Ya lumayan beda ya dengan Maxi yang ada di sini ya. Sama Maxi yang ada di sini lumayan beda. Nah, Mas, ini kan gue ngelihat dari elonya sendiri nih Mas Edwinnya ini kan sangat suka atau kalau gue liatnya udah lama nih menekuni dengan modifikasi bergaya Thai look. Atau yang lebih cenderung ke setelan Thailand. Gitu ya Mas ya. Kalau gue boleh tahu, apa yang bikin lo pertama kali tertarik dengan gaya Thailand? Kalau satu sih, culture di sana tuh modifannya lebih simple ya Mas. Oke. Jadi dia modif nggak ngerubah bentuk aslinya. Oke. Gitu, jadi lebih simple aja. Paling kayak penambahan part-part GP, kayak dari MotoGP, kayak dari master rem, kaliper, terus bagian disk, bagian pengereman lah gitu. Paling dia nambahinnya ke situ aja. Terus bentuk motor masih kayak standarnya, original motornya. Jadi kita nggak ngebuang bentuk asli motornya gitu. Makanya lebih alirannya lebih ke sana lah gitu. Lebih sana benar. Soalnya kan banyak banget nih Mas nih dengan aliran-aliran Maxi yang sekarang gitu loh. Yang mungkin yang pendek atau yang velg-velgnya lebar. Kan Thailand ini identik dengan ban yang tipis-tipis gitu. Terus yang dengan velg jari-jarinya yang seperti di motor ini gitu-gitu ya Mas ya. Apa yang ya selain menarik itu ya Mas ya, apa yang bikin lo jadi gue tetap nih tidak mengikuti atau tidak terinfluence lagi dengan gaya-gaya yang sekarang mungkin lagi marak modifikasi? Kalau pribadi biar lebih ini sih Mas punya ciri khas. Jadi nggak kayak ngikutin perkembangan zaman apa gimana gitu. Jadi tetap sama pendirian. Kalau gua modif ya Thailand style aja gitu. Bergaya dengan bergaya begini gitu. Gue setuju sih kalau emang itu. Soalnya kalau lo mau lebih dikenal, lo mau lebih nyangkut, lo harus punya bisa dibilang tuh ya pendirian tadi gitu loh. Jadi lo punya karakter. Betul, karakter. Yang jadinya lo dikenal dengan itunya. Memang benar nggak ada salah juga mengikuti dari perkembangan zaman ya, tapi balik lagi. Jadi tetap akan ada market yang mencari yang sudah bisa dibilang lebih mengerti gayanya karena sudah main ini sudah lama. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah ngomongin masalah, ini kan lo kan ngebangun motor nih Mas. Selama berjalannya waktu, modifikasi segala macam. Tren modifikasi ini apakah banyak nggak Mas yang malah apakah berkurang, apakah tetap ada banyak, apakah gimana market yang pengen main gaya Thai look? Kalau lebih ke sini sih kayaknya lebih banyak ya Mas. Karena di sana juga kayak update barang itu, part-part barang baru itu update terus. Jadi ya marketnya makin banyak. Malah makin banyak. Makin banyak, iya betul. Makin banyak ya dengan gaya seperti ini ya. Iya betul. Soalnya kan makin gue lihat kan kayak Maxi tuh harus bannya lebar. Tapi kalau ngeliat kayak gini, lu harus lihat detail. Nanti kita akan bahas detailnya. Di motor sih edan detailnya. Detail ya lu ngomongin masalah detail. Jadi kalau ngomongin masalah yang gue kutip lagi sekali lagi dari quotes Mas Rifat, modifikasi itu nggak ada yang salah. Jadi ngomong salah. Enggak lah itu mau ban tuh harusnya lebar-lebar, modifikasi nggak ada yang salah. Tapi tergantung dari kalian maunya seperti apa. Modifikasi itu kan bagian dari custom. Betul. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau lo mau purist, ya standar aja kalau purist mah. Barang yang dipasang yang barang yang memang seharusnya nempel di motor itu. Betul. Loh. Jadi kalau modifikasi menurut gue nggak ada yang salah. Tapi tergantung dari gayanya, sama stylenya, sama untuk keperluannya apa. Gitu. Jadi asalkan itu bisa membuat lu seneng, membuat lu happy, ya udah nggak usah. Kalau menurut gue sih kayak tapi bagusan kayak gini ya, tapi ya udah, tapi kalau tapi itu ya udah lo selesain aja atau lo lakuin aja di motor lo gitu. Kalau di motor yang orang yang suka ya udah lo hormatin aja dan tetap bagus kok gitu. Kayak gue bilang, namanya gue custom, namanya juga modifikasi, tuh nggak ada batasnya. Nggak ada yang ngomong kayak ini modifikasi salah, harusnya kayak gini, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Semuanya benar. Semua ada penikmatnya. Betul, semua ada penikmatnya. Dan sekaligus sih Mas Edwin ini, karena gue lihat
dari dulu ya Mas ya, lu tuh nggak Matic malah sebelumnya malah bukan Matic ya Mas ya? Bukan. Lebih banyak ngerjain apa Mas? Kalau dulu awalnya bikin dari motor racing look, tapi racing looknya bergaya drag Thailand. Iya. Gitu. Awalnya situ, terus makin kesini makin mungkin banyak yang beda-beda gitu ya. Ada yang punya Matic gitu, mau bikin Matic, mau bikin Ninja gitu ya. Kita sih terima aja lah gitu. Apa aja. Nah, kalau Forza ini, balik lagi ke Forza ini Mas. Forza ini sebelumnya apakah lu udah punya customer Forza atau ini Forza yang pertama? Belum, pertama kali. Ini udah pertama kali. Berarti trial and error-nya lumayan banyak ya Mas ya? Iya, banyak Mas, banyak. Banyak ngebuang waktu, banyak ngebuang duit juga ya. Nah, kalau ngomongin masalah kesulitan dari si Forza ini. Kita pertama dari modifikasi bagian body dulu nih Mas nih. Apa Mas yang jadi kesulitan atau tricky atau malah menjadikan lo jadi tantangan tersendiri untuk bangun motor ini? Awalnya sulitnya tuh bongkar bodinya ya Mas. Karena pertama kali garap Big Matic langsung dikasih Forza gitu. Kalau misalnya Maxi gitu kan dia ada kayak di YouTube tuh ada tutorial cara buka bodinya gitu kan Mas. Sekarang kalau di YouTube tuh gini teman-teman, ini sekarang inilah perbedaannya pergerakan dari YouTube. Kalau dari YouTube dulu itu hanya untuk ajang hiburan. Lu kalau mau buat hiburan, lu cari YouTube. Kalau sekarang lu mau ngapain, lu mau bongkar, lu mau beli mobil, lu mau beli motor, lu lihat reviewnya di YouTube. Iya, betul. Jadi kita punya referensi gitu kan. Betul. Iya. Jadi ya kemarin kesulitannya awalnya buka bodi sih Mas. Jadi bodi itu banyak yang clash lah, banyak ada yang patah gitu. Ya kita sendiri aja lah Mas, sendiri. Makanya pas kemarin ke Thailand juga ke bengkel Forza-nya khusus gitu yang khusus Forza, ya saya perhatiin, oh ternyata cara bongkar bodinya begini gitu. Jadi kita terapin di sini. Iya, pas diajak ngobrol, waduh tambah pusing ya kan. Udah lu bongkarnya gue liatin dibanding ngobrol tambah pusing ya kan jadi kan. Oh ternyata banyak trikinya di pembongkaran Mas. Bongkar bodi. Tapi kalau sekarang sih udah hafal lah. Gitu. Udah hafal ya. Gitu. Nah kalau ngomongin, berarti kan ini, iya itu ya triknya teman-teman ya. Satu, bodi susah dicarinya nih. Iya nggak sih Mas? Betul. Nah akhirnya pas lo masang si body facelift ini nih, Mas Edu ini, udah bisa bener pas masangnya? Belum. Oh belum juga? Belum, masih ngeraba-raba juga. Itu pun sebagian besar masih kontek-kontekan sama orang Thailand juga. Oh gitu? Jadi kayak kabel depan juga kan rubahan juga kan Mas. Jadi nggak PNP dari non facelift ke facelift tuh dia ada rubah jalur kabel. Yang itu jalur kabelnya sebenarnya khusus dibikinin sama orang Thailand. Oh gitu? Iya gitu. Jadi kita di sini tinggal pasang aja gitu. Karena gue pribadi nggak berani kayak mau nyoba-nyoba rubah kabel gitu, takutnya malah berantakan kemana-mana. Bener, starter tepdes, ngebul. Malah mahal lagi part-partnya kan, gitu. resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. Oh jadi dibikinin kayak pigtailnya udah plug and play nih? Iya, pokoknya bagian kabel-kabel yang dari soket kabel bodi ke lampu itu udah dibikinin sama orang Thailand. Oh beda semua Mas? Beda semua. Beda semua ya? Pokoknya yang beda tuh bagian depan aja, kalau bagian belakang sih aman. Kayak soket lampu belakang tinggal colok aja gitu. Oh yang depan malah yang bagian beda. Depan yang tapi kan speedometer sama, berarti hanya malah masalah perlampuan aja. Iya di lampunya. Yang beda di lampunya. Iya, berarti selain facelift teman-teman kalau kalian mau tinggal mesti dipikirin juga tuh dari mulai kabel depan, lampu, semua segala macam, karena lampunya nggak plug and play dibanding yang non facelift sama yang facelift. Perbedaannya apa Mas di lampunya? Maksudnya? Maksudnya di lampunya apakah ada tambahan si daylight runningnya? Oh ini, aslinya kan dia sennya di spion ya Mas. Oke. Iya di spion. Jadi kan ini udah nggak pakai spion. Nah sennya di bagian list depan, diganti ke list depan. Itu yang bikin beda. Oh iya. Kalau misalnya yang Forza yang non facelift kemarin kan dia kabelnya udah bisa nyatu langsung ke sen, gitu. Jadi kalau kemarin tuh belum dipasang sennya. Jadi nggak ada sennya tuh. Benar. Ini pakai tangan. Kalau nggak pakai kaki. Iya pakai kaki. Tapi sekarang juga yang ada sennya juga kadang pakai tangan pakai kaki kan. Tinggal pencet aja Pak. Sennya nggak usah pakai tangan, pakai sen. Orang tahu belakang mau belok. Ada teknologi namanya sen. Iya. Gitu. Itu sen yang berbeda ya Mas ya? Itu sen yang bagian sen. Sekarang kita masuk modifikasi nih Mas. Boleh. Kalau ngomongin masalah body, selain di facelift apa aja Mas yang dirubah dari body Forza ini?
Satu itu daylight spion. Oke. Satu. Terus kedua ya paling kita tambahin part karbon aja sih. Nggak ada rubah-rubahan yang lain. Kalau daylight spion tuh gimana sistemnya mas? Apakah ada covernya lagi? Iya, dia ada, kan aslinya dia dudukan spion gitu. Spionnya kan gede banget. Gede ya, Mas? banget, Iya, bener. gede banget, Iya, gede iya, banget. iya. Nah itu kita beli daylight spionnya berupa cover yang udah karbon gitu. Jadi plug and play ya mas? Plug ya? and play. Iya, iya. Jadi udah dibikinin sama orang Thailand yang udah ada cover yang daylight spionnya. Nah, Forza salah satu menurut gua salah satu fitur yang menurut gua kayak gitu adalah si visornya bisa naik turun. Iya, bisa naik kan? turun, iya, betul. Jadi kadang gua suka ngeliat orang kalau misalnya di samping suka visornya naik turun. Iya bang, tahu bang, visor bisa naik turun gitu. Nah, ini apakah fiturnya masih nyala atau enggak? Masih nyala, masih fungsi semua. Masih fungsi semua? Masih fungsi dengan visor ini enggak dong, kayak visor ini enggak? Visor ini ya Bisa naik turun? Bisa naik turun juga. Wih keren anjing. Berarti ini body semuanya bentuknya standar tapi hanya dari spion dan di karbon-karbon. Iya, benar ya itu mas? aja, iya, itu aja. Sama yang kemarin kita menarik itu adalah pembahasan dari body adalah si catnya. Catnya ini kita kerjasama dengan Penta, Iya, betul. sama kemarin sama Mas Nana dari Iya, Custom. dari Custom. Untuk warnanya warna apa ini mas? Ini biru Subaru ya. Oh iya. Jadi dari kemarin tuh teman-teman ya, ini biru. Kemarin kan ada 2 motor, yang satu pakai efek, yang satu warnanya kayak gini. Jadi itu membuktikan kalau warna yang seperti ini aja bisa, lu lihat deh nyalanya sih. Tapi dengan warna yang simpel kayak gini, malah jadi menurut gue jadi lebih gitu. Iya. Jadi lebih clean gitu motornya. Nggak salah yang pakai efek, karena efek itu ya tujuannya untuk apa gitu ya teman-teman ya. Kalau efek dengan kayak kemarin kan si Tommy pakai efek dengan bawahnya semuanya udah velg lebar-lebar, pendek semua segala macam, jadi lebih catchy motornya. Kalau ini tuh mungkin terlihat jadi lebih simple ya mas ya? Iya, lebih simple, terus ngambil elegannya gitu. Iya bener, iya sih ngambil elegannya bener. Jadi kalau ini kenapa kemarin kita 2 motor ini kita bangun dengan memang dengan konsep yang berbeda dari owner dan dari buildernya ya karena kita mau menunjukkan kalau motor ada 2 nih bisa mainnya, ya, gitu. Betul, Jadi nggak itu aja gitu. Jadi ada pembanding ataupun ada perbandingan buat teman-teman yang mau gayanya berbeda, ya, gitu. Ya misalnya satu lagi gaya yang pendek-pendek, satu lagi gaya Thailand, drag race Thailand karena juga memang kita di Indonesia juga terinfluence berat sekali dari Thailand juga karena banyak banget juga dari dulu motor-motor dengan bergaya seperti ini. Tapi kan dulu motornya kan dia motor-motor batangan, betul, Ninja, ya, atau Ninja. motor bebek, gitu-gitu ya. Mungkin motor matic kecil. Sekarang kan Maxi ini adalah satu tren yang lumayan lagi rame di Indonesia. Big Matic lah. Big Matic ya. Big Matic ini tren yang saya rame. Jadi saat ada kayak Tommy dengan motor pendeknya, dengan warna custom colornya gitu, yang motornya jadi catchy, ini motor bisa jadi pilihan kalian kalau kalian mau bergaya secara elegan, simple tapi elegan. Iya. Tapi nusuk sih kalau yang ini elegannya ya. Nusuk sih kalau ini ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau untuk body ini setelah di facelift, abis itu baru dicat semua ya mas ya? Iya, baru dicat, ya betul. Kalau untuk penambahan nih, kalau gue lihat nih emblem-emblemnya semuanya titanium ya mas? Iya, titanium, handmade mas. Handmade? Di sini? Thailand? Di Indonesia. Sebagian ada di Thailand, sebagian di Indonesia. Handmade mas? Iya, handmade. Ih, keren. Apa aja mas yang handmade? Kayak dari cover belakang ini, yang tutup behel. Terus ini list visor, itu kan titanium, itu handmade juga. Itu pengerjaannya paling rumit mas. Kenapa? Karena dia modelnya plat, Oke. dia belakangnya besi, depannya titanium. Nah aslinya kan emang besi, full besi. Iya. Kalau misalnya kita pakai titanium dan standarnya itu besi ketemu besi kan dia harus dilas. Betul. Kalau misalnya besi ketemu titanium kan Itu nggak bisa nggak ketemu, dilas. betul, Iya, ya, nggak ketemu. itu yang kemarin PR yang susah. Jadi gimana mas? Jadi akhirnya kita baut. Oke, iya Dibaut. benar teman-teman. Jadi kalau titanium ketemu sama besi, itu nggak bisa dilas. Iya, nggak bisa dilas. Akhirnya abis doang dilas, nih, habis. Nemu juga enggak, ya kan? Iya. Jadi yang kesulitannya tuh dari itu ya mas ya, karena besi dan titanium itu nggak bisa nyambung. Nggak bisa nyambung. Mas. Akhirnya Itu, dibaut. Akhirnya dibaut. Nah kemarin juga kendalanya bautnya harus setipis mungkin mas. Oke. Karena biar nggak bergesekan sama si relnya. Gitu. Iya. Akhirnya kita bautnya custom lagi. Bautnya custom. Bautnya custom lagi. Sampai bautnya Sampai custom. baut-bautnya custom. Dibikin segepeng mungkin. Dibikin setipis mungkin. Jadi kalau misalnya ngeliat tuh rata banget. Iya rata banget, nggak kelihatan bautnya lah. Gitu. Handmade juga. Handmade juga. Keren. Orang Indonesia Jack, ya kan keren loh bisa handmade kayak gitu, bisa handmade kayak gitu. Jadi
Kalau ngomong Indonesia udah sampai mana? Udah sampai sini, Bos. Gitu ya kan, Ya, udah sampai sini Indonesia gitu. juga bisa. Bisa, Indonesia juga bisa gitu, bener. Jadi selain itu apalagi Mas yang tricky dari si body motor ini? Kayaknya bagian itu aja sih yang bener-bener susah banget ya. Bagian depan aja. Bagian depan ya? Bagian depan aja. Sekaligus sama si tadi bracket visor itu. Iya, betul. Bracket visor. Bracket visor handmade. Handmade. Ini cakep loh, handmade dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Iya. Emblem-emblem handmade, cover-cover situ handmade yang buat tutup behel nih, teman-teman kan ada behelnya nih. Iya. Udah tutup titanium dan itu handmade juga. Handmade semua. Bikin di Indonesia ya Mas ya? Bikin di Indonesia. Keren. Nah, habis itu kita turun nih Mas nih ke bagian yang paling menarik, yaitu kaki-kaki. Iya. Ngomongin masalah kaki-kaki, ini kan yang perbedaan antara dari si Thailand dan motor-motor yang mungkin seperti yang rame dengan Big Matic sekarang dengan penggunaan velg tipis dan besar. Iya. Ya kan, yang harusnya motor ini standarnya 15-16 14-15 14-15 bener ya, sama betul. kayak si X-Max, X-Max bener. iya, sama. Ini sekarang naik jadi berapa Mas? Jadi 17-17. Jadi 17-17 Iya. menggunakan velg? Velgnya pakai DID. DID? Iya, professional rim. Oh iya, ya lebarnya? Lebarnya depan 140, belakang 140. Oh rata nih Mas, Rata. 140, 140? Iya, rata. Oke, nah motor ini kan dilahirkan dengan velg yang berbentuk palang atau racing wheels lah ya, Iya, bukan jari-jari gitu Iya, ya Mas iya, ya. iya. Apa perubahan yang digunakan, perubahan yang lo lakuin Mas supaya velg jari-jari ini bisa kepasang di Forza? Kalau bagian depan sih nggak terlalu rumit ya Mas. Oke. Yang bagian rumit itu bagian belakang. Oke. Karena itu harus kayak apa, bagian crankcase gearbox itu harus dipapas gitu. Oh ya? Iya. Dipapas terus ada sebagian yang dielas juga. Oke. Pokoknya modif motor paling ekstrim inilah gua. Paling ekstrim. Paling ekstrim pertama kali gitu Big Matic garap motor ini. Paling ekstrim. Lu nungguin dong habisnya berapa? Nanti kita bahas habisnya berapa. Itu juga lumayan ekstrim menurut gua. Jadi ini dengan pengelasan kalau untuk ini tromol ya Mas ya. Maksud Iya. tromolnya untuk tromol si jari-jarinya ini pakai apa Mas berarti? Ini full custom Mas. Full custom. Full custom. Bikin di sini juga? Bikin di sini juga. Oke. Bikin di ada temen tukang bubutnya namanya Agus Bingung. Oke iya benar. Dia Mas ngerjain. Agus Bingung di dekat rumah gua tuh Mas. Oh iya. Nah, di dekat rumah gua tuh. Agus Confused. Mas Agus. Canggih loh dia. Ini semuanya bikin dari dia, Mas. Iya, bikin dari dia. Dia yang bikin. Jari-jarinya juga menarik loh teman-teman yang belakang. Karena yang satunya panjang, yang satunya pendek. Ya. Karena ini yang bagian sebelah kiri, teman-teman, ini gede banget ya gitunya ya. Kenapa bisa segede itu, Mas? Jadi itu gede itu karena ini Mas, kalau misalnya kita dibikin rata kanan kirinya Iya, itu iya, mentok gearbox. Oh. Jadi si velg itu nggak presisi pas di tengah posisinya. Oke. Jadi makanya kita bikin belang itu sebelah kiri gede, sebelah kanan standar, karena biar posisi tromol masuk ke dalam dan bannya center di tengah. Iyalah, Gitu. iya. Berarti semuanya itu harus diperhatikan dan semuanya. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ini benar dihitung nggak? Ini dihitung teman-teman, karena Iya. motornya harus bisa jalan. Karena motor ini di batis sini jalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa Mas nggak tes jalan, saya takut ngetes motornya. Tadi bahasanya, tapi motor ini nggak di towing, ini jalan motornya. Iya, dibawa Gue sih jalan. takut. Takutnya karena apa? Nanti gue bahas takutnya karena apa. Bukan karena setelannya kayak gini, bukan. Bukan karena setelannya kayak gini, bukan karena ban tipis, bukan. Teman-teman. Karena yang tadi gue bilang ekstrim dari segala macamnya, apalagi dari budgetnya. Jadi gue agak takut sama price tag-nya. Iya. Nah, berarti kalau belakang kan tadi tuh Mas banyak custom-nya banyak gitu custom Mas. ya. Terus yang depan nih Mas, kalau yang depan nih yang lucu lagi kalau kalian perhatiin, Honda itu semuanya disc-nya adanya di kiri, teman-teman. Ini di kanan. Gimana cara pindahin disc-nya ke kanan, Mas? Karena kita ganti bottom shock depan Oke. Mas. Oke. Jadi bottom shock depannya itu sebenarnya bisa di kanan di kiri. Tapi perbedaannya di poros roda depannya. Oke. Kalau kita posisinya di kiri, poros rodanya ke belakang. Itu mentok bodi dalam. Oh. Gitu. Makanya kita oke. pindahin ke kanan. Jadi poros roda di depan. Poros rodanya itu berarti si as rodanya, As rodanya, posisinya Mas. Itu kan posisi posisinya. as roda kalau kalian lihat nih di video, itu adanya di depan, si baut as Iya, rodanya. betul, Ya Mas ya? betul, iya. Saat dibalik, dia adanya di belakang. Ada di belakang. Iya, tapi Jadinya- posisi disnya sebelah kiri. Iya, jadinya kalau mobil ini namanya caster teman-teman. Iya. Jarak dari maju atau mundurnya si roda terhadap si forknya, Iya. gitu. Jadinya akhirnya mundur ke belakang.
agak kurang ya, kayak motor habis nabrak tembok jadinya kalau mundur ke belakang ya. Iya, betul. Pesek motor. Nah, karena itu dibalik lah. Nah, memang si bottom shock memang adjust, bisa di kanan kiriin gitu, Mas? Sebenarnya ini buat di kiri, Mas, bottom shocknya. Oke. Gitu. Ini kita pakai stack 6. Oke. Aslinya itu untuk Matic yang 50 cc, Matic Jepang 50 cc yang 2 tak. Dio gitu segala macam. Modelnya Honda Dio gitu. Itu kan posisi disnya biasanya di kiri. Iya, betul. Terus poros rodanya ke belakang. Iya. Karena standarnya aslinya begitu. Betul. Gitu. Ini pakai itu bottom shocknya? Iya, pakai stack 6. Apakah ada penyesuaian, Mas, dengan rangka dari si Forza ini? Nggak ada penyesuaian, paling penyesuaiannya di ukuran asoknya aja. Kalau standar Forza itu asoknya 33, Oke. kalau ya ini 31. Jadi kita ngebosing lagi di segitiganya. Pakai bos-bosan lagi supaya si atasnya, berarti kan itu beda 2 mili. Kalau dibagi 2 sih 1,5 mili. Betul, 1,5 mili. Untuk kan itu diameter ya teman-teman ya. 2 mili itu ukuran betul. diameter. Berarti ya lingkarnya, jari-jarinya berarti cuma bedanya sekitar 1 milian Iya, tuh ya. 1 milian, Jadi betul, pakai bosing supaya pas nih megang ke si segitiga dari si sasis Forzanya. Iya, betul. Jadi segitiga tuh nggak ada perubahannya, Mas? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya? Masih standar. Hanya shock aja. Nah, sama kalau ngomongin masalah ini kan berarti si bottom shocknya untuk motor 50 cc yang dimana Forza ini 350 cc. Iya. Apakah ada rasa yang berubah dari motornya, Mas? Paling kita tambahin oli shock aja sih, Mas. Oke. Penyesuaian lah. Jadi keras empuknya, soalnya kalau misalnya nggak ditambahin tuh empuk banget. Iya, karena beban si Bobot. motornya kan berbeda, Iya, bobotnya betul, ya. betul, Karena bobotnya jadinya tadinya motornya mungkin motornya kecil, sekarang motornya Big Matic, jadinya si olinya mesti disesuaikan kekentalannya ataupun Iya. malah si volume dari si CC-nya. olinya, Iya, cc-nya betul, iya. ditambahin supaya dia bisa meredam kejut atau meredam bebannya jadi lebih sempurna menyesuaikan dengan motor yang ditopangnya. Iya, betul. Gitu ya, Mas. Betul. Nah, selain dari si shock breaker, ini kan velg sama ya, Mas, ya berarti Iya, pakai DID professional rims. Iya. Kalau untuk kaki-kaki depannya nih, Mas, nih, ini kan gue ngeliat nih disnya nih luar biasa besar ya, Mas. Ini disnya pakai apa, Mas? Pakai Panigale V4. Panigale V4. Ya, ukuran 330. 330. Berarti ada Panigale V4 yang pakai disnya Forza berarti kan? Enggak ya? Nah, ini berarti ini si gila disnya udah gede, cembung teman-teman, tengahnya cekung ke dalam. Ih, anjir sih ini bikin jadinya tuh terekspos sekali si disnya. Ya. Terus yang gue suka dari kaki-kaki depannya, kaki belakang juga, ini gue ngeliat clean banget. Lo ngeliat selang rem itu benar-benar bersih banget. Selang rem kemana ya, Mas ya? Selang remnya saya taruh ke belakang, Mas. Jadi biar kelihatan looknya bersih aja dari depannya. Bener. Nah, ngomongin masalah itu berarti ada penyesuaian dong dari selang remnya. Ada aja ya, Mas, yang dirubah? Kalau dibuat di kaliper ini bikin nepelnya lagi, Mas. Jadi kan harusnya dia pakai banjo ya. Iya, betul. Buat gitu. Nah, ini kita pakai nepel aja belakangnya. Kita bikin lagi, terus tinggal ngerakit fitting-fitting kayak selang remnya gitu, brake hose-nya gitu. Itu aja sih penyesuaiannya. Nah, ini juga udah pakai quick release semua ya, Mas ya? Iya, quick release. Quick release semua ini gunanya sebenarnya digunakan sebenarnya di motor balap, teman-teman. Iya, di motor balap. Saat dia nyopot kaliper atau nyopot velg gitu-gitu segala macam, nyopot kaliper, saat dia mau ganti kampas itu tidak ada lagi tuh Bleeding, ya kan? Lamaan, Bos. Kalau saya ada di pit, ada urusan cep, tahan, bukan lagi, kocok lagi, tahan, gitu kelamaan. Jadi fitting-fitting ini sebenarnya memudahkan kalian buat kalau kalian suka ganti-ganti, misalnya ganti kaliper atau ganti kampas semua segala macam, itu jadinya kalian nggak usah mompa. Sebenarnya yang mompa yang jauh itu kan dari si master menuju si kaliper, si kaliper ya kan? Ya. Jadi si selang dari arah kaliper menuju si master itu semuanya udah ada olinya, nggak masuk angin. Itu kan mau paling berat kan ke atasnya, ya nggak ke atasnya. Jadi sekarang nih udah pakai fittingan yang quick release. Ini pakai apa ya, Mas, quick release? Pakai HYB. Full semuanya pakai HYB. Iya, pakai HYB. Selang remnya? Selang remnya pakai Hell. Pakai Hell. Pakai Hell. Semuanya tuh. Nah, itu HYB ini berarti kan beli ya, Mas ya? Iya. Untuk beli. Nah, yang fittingan tadi apa namanya tadi yang buat gantiin banjo? Nepelnya itu kalau nepelnya bikin sendiri. Nepelnya. Kalau yang nggak ada yang jual soalnya kalau beli. Oh ya, bikin juga. Bikin juga.
itunya bikin, itunya semuanya pakai quick release teman-teman. Yang tadi gue lihat, tadi terus gue sampai ke belakang, gue lihat nih selang remnya kemana ya, selang remnya nggak ada, anjir. Sama kalipernya teman-teman. Kalau kaliper depan nih pakai apa mas? Pakai GP jadul mas. GP jadul untuk buat motor? Saya lupa ya mas untuk motor apanya, tapi kalau di Thailand tuh ya bilangnya Brembo GP old dia. Untuk MotoGP dulunya? Iya, GP 2 tak yang jadul lah mas. Anjir. Gitu. 500? Iya, 500 cc. Iya. Pantesan ya. Ini kalipernya namanya Brembo GP. Ya, kalau di Thailand sih bilangnya Brembo GP, tapi saya spesifikasi tipenya apa saya kurang tahu. Iya, tapi pantesan gue tuh ngeliat dari kemarin ini kaliper apa sih gitu. Iya. Sampai akhirnya saat tahu Brembo GP, akhirnya kita browsing. Iya, dulu kalau kalian lihat MotoGP zaman 2 tak, ya kalipernya ini. Iya, kaliper ini. Kalipernya ini. Dalam keadaan second mas, dapatnya? Kemarin dapat second ya. Dapet Soalnya second? barunya nggak ada mas. Iya pasti. Barunya nggak ada kan. Nah, pertanyaan paling besar adalah kampasnya gimana mas? Kalau di Thailand sih ada mas. Jadi kayak kalau di sini sih tukang kampas, pantek kampas itu tuh mas. Iya kayak gitu. Bikin jadinya. Iya, tapi kan itu kan khusus kampas kopling ya mas. Kampas kopling. Kalau di Thailand tuh ada untuk kampas yang untuk kampas kalipernya. Iya, jadi soalnya khusus kan, dia. Iya, soalnya kan dari si kalipernya sendiri kan biasanya kalau kaliper GP gini, lu tuh kampasnya Udah khusus. tipis. Ya kayak entah itu khusus, iya udah pasti udah tipis kan karena udah lama ya teman-teman ya. Lu lihat GP 500 kapan tuh terakhir? Lihat ya kan. Dan ini kan udah pasti udah makan usia, udah gitu kan betul. Kampas ini kan beda-beda. Ya, betul. Untuk misalnya untuk kaliper ini kampasnya bentuknya seperti ini, terus ketebalannya sekian, menyesuaikan juga dari ketebalan dari si piringannya, semua segala macam. Kalau nggak nanti dia keset ya kan, betul, segala macam. Kalau dia terlalu tebel ataupun jadi terlalu tipis juga jadi nggak ngeremnya terlalu jauh gitu segala macam. Ini sih pas kita ingat, ini kaliper pakai apa? Hati gue kalipernya cakep sekali gitu, ternyata pakai kaliper dari MotoGP zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kalau yang belakang mas? Kalau belakang ini pakai Brembo Moto3 yang Moto2 yang masih dipakai sekarang di Moto2. Di Moto2. Di Moto2. Di Moto2 teman-teman ya kan. Buat belakangnya Moto2 pakai di Matic ya kan. Dengan fittingan semua selang remnya juga sama ya mas. Sama dari dalam sama semua. Ya, dari dalam semua. Jadi gue kemarin ngeliat dari tadi nih gue sekarang ngeliat nih kayak nggak ada selang remnya, kayak Bluetooth teman-teman. Karena rapih, dan itu adalah salah satu detail yang menurut gue jadi pembeda kalau sekarang udah modifikasi motor sudah sedetail itu. Iya betul mas. Iya nggak sih? Ngetak-ngetakin dari mulai brake line semua segala macam, karena ya kalau mobil kan nggak kelihatan ya teman-teman yang ada di dalam. Kalau motor tuh selalu ke-expose karena semuanya di luar. Betul. Gitu loh. Jadi gimana caranya ini di-tag. Kalau mobil ada namanya wire tag. Iya, wire tag. Ini sekarang line tag. Ya kan? Karena semua tuh selang rem di tag semua segala macam. Jadi motornya terlihat rapi sekali gitu, clean. Jadi ya tadi ngomong clean, elegan juga. Nah, ngomongin masalah itu mas, ini kan pasti dengan penyesuaian dari shock depan, terus dari si kalipernya, bracketnya pasti akan berbeda nih mas. Iya. Bracketnya gimana mas? Bracketnya kita handmade mas, pakai titanium. Handmade lagi? Iya, handmade lagi. Buatan sini? Buatan Indonesia juga. Keren. Ini pitch-pitchan atau aksial mas? Aksial. Oke, berarti di dulu belum ada pitch 108. Iya, belum ada. Kan, sekarang namanya aksial sama radial. Iya, radial. Iya benar ya. Oh, yang radial itu yang baru pitch tuh. Baru pitch. Kalau sekarang kan kebanyakannya pakai radial di GP. Betul. Karena kan mungkin lebih ke motor-motor sekarang, yang motor-motor gede, moge-mogenya pun sekarang udah dari bottom shock ya teman-teman, udah keluar dari si bracketnya. Jadi kalau ini kan, kalau motor-motor dulu ya bottom shock Iya, bottom shock aja gitu, cuma ada baut gitu, nggak ada buat kaki, buat si pegangan si kalipernya. Kalau sekarang si radialnya, karena motor-motor sekarang tuh udah jadi dari bottom shocknya udah keluar dari bagian dari bottom shocknya itu ada pegangan si kaliper radialnya itu gitu. Nah tadi kan depan kita udah bahas nih masih dari mulai bracket semua segala macam. Nah yang belakang itu bracketnya pun
menyesuaikan, custom juga. Custom juga sama, Custom juga. Ini kan aslinya swing armnya dia udah include sama bracketnya untuk kaliper 2 piston. Iya. Tapi kita custom lagi bracketnya menyesuaikan kalipernya sekarang. Oh, Gitu. oke. Bracket juga titanium, teman-teman. Titanium juga ya. Handmade juga. Handmade juga. Dia manual mas, nggak CNC. Kalau yang ini kan CNC, manual. Saya nyaksiin sendiri bikinnya gimana. Oh, jadi ngikis Iya, ngikis. pakai tuner gitu. Enggak, maksudnya pakai mesin milling. Oke. Iya, tapi Pakai mesin bukan milling? bukan CNC. Enggak, bukan jadi kayak cetakan gitu ya Iya, Mas, bukan. jadinya. Dia Betul. milling sendiri Iya, berarti? milling sendiri dia. Emang jago banget yang bikinnya. Oh, kalau pakai tuner nggak kelar-kelar nih. masih nih lubang yang sama. Oh, pakai milling, pakai mesin milling tapi manual. Manual, dia tangan sendiri kerjain. Bukan mesin yang gerak gitu, maksudnya kayak CNC gitu bukan. Tingkat kerapihannya sih kayak mesin ya. Wah, gila, keren banget mas. Nggak bisa tuh yang kayak tremor teman-teman. Mesti fix tangan. Terus juga ngerjainnya sesuai mood dia. Iya, pasti kalau udah kayak gitu. Iya, semua. Kerjaan-kerjaan art. Ini udah masuknya art ya teman-teman ya, karena tingkat kerapiannya kayak mesin, tapi dikerjakan manual. Indonesia bisa, bos. Indonesia bisa. Bener. Nah, kan kalian ngomongin masalah custom dari swing arm ya, Mas. Iya. Swing arm ini udah ganti pakai GP Racing Thailand. GP Racing Thailand. Iya, GP Racing Bahannya Thailand. CNC juga ya, Mas ya. CNC billet. Berarti ada yang dipotong atau gimana sih bracketnya itu? Jadi aslinya itu si bracket 2 pistonnya dia nempel sama arm ya mas. Nah itu kita buang, terus kita bikin dudukan lagi buat si bracket kaliper yang sekarang ini. Gitu. Jadi tetap di custom lagi. Tetap di custom lagi Tetap ya. di Soalnya kan custom kayak lagi. yang tadi Mas Edwin bilang, itu kan sudah bolt on. Iya. Berarti sudah sekalian dari si billetnya itu, CNC-annya iya. ada si Satu. bracketnya. Berarti harus diratain dulu. Iya, harus diratain dulu. Habis itu baru pasang si bracket ini. yang iya. Yang di mana ini titanium. Tetap pakai baut berarti. Tetap pakai baut. Nggak bisa dilas, Iya, ya nggak kan? Karena bahannya beda nih teman-teman. Iya, aluminium ketemu titanium. Aluminium ketemu titanium, nggak bakalan nempel. Iya. Terus yang sekarang menurut gua jadi pembeda dari motor-motor Big Matic sekarang itu banyak banget parts CNC yang jadi pelengkap atau malah jadi mempermanis si motornya Iya, ini betul, gitu betul. loh. Salah satu di motor ini di bak kanan juga udah CNC semua, Iya, pakai apa? CNC. Ini kita bikin di Thailand juga. Bikin di Thailand khusus. Jadi sebenarnya dia kita bikin di M Tanutong CNC. Sebenarnya dia buat Forja gini udah ready, Oke. tapi namanya Tanutong. Oke. Nah itu gua minta request dari owner juga minta request pakai 88 lah logonya gitu. Iya, karena nih ownernya ada salah satu owner dari 88 Motor Detailing, Iya, teman-teman. betul. Gitu. Jadi kalau kalian yang suka ke 88 Motor Detailing pasti tahu lah motor ini, karena sering banget di 88 Motor Detailing gitu. Iya. Jadi semuanya logonya 88. 88. Dari Tanutongnya sendiri, Iya. udah custom logo. Logo. Kita langsung berangkat ke sana, kita minta logonya ganti 88. Ya udah kira dibikinin. Ini prosesnya cepet sih mas, cuma 5 hari. 5 hari. 5 hari. Itu special request dah. Iya. Special request. Kalau itu kayak 5 hari, ya dia tuh yang bisa 5 hari. Kan? Tolonglah dibantu. Iya. Jadi covernya semuanya nih udah CNC sama yang kiri Iya, kiri juga. custom ya mas ya, Iya. karena ada lambang 88-nya juga tuh di kiri, betul. di bagian dari CVT-nya, bak Iya, CVT-nya ya mas ya? bak CVT-nya betul. Kalau ngomongin CNC-nya ini apa aja mas? Bak kanan, CVT, Bak kanan, CVT, sama swing arm lah. arm yang CVT iya. untuk CNC belakang ya? Iya, Ini billet CNC semua belakang, teman-teman. billet semua. Saat udah pakai parts itu, motor tuh terlihat jadi lebih premium sih. Menurut betul. gua. Jadinya maksimal karena Maksimal. dengan penampakan kaki bawah, arm, cover bak kanan, cover CVT yang gede banget itu, habis jadi CNC sih motornya jadi kelihatan emang elegannya dapet, premiumnya juga dapet. Iya. Jadi tuh sekarang tuh dikit-dikit, tapi emang jadinya beda gitu. Kalau dulu kan ya gue taunya di mobil CNC-an barang dari mulai iya, head, dari betul. mulai shifter, CNC semua CNC. segala macam, billet, velg zaman dulu juga mobil udah banyak yang billet Iya, gitu. gitu. Pas sekarang pasang di motor, anjir. Jadi kayak iya ya kalau tadinya plastik dijadiin CNC billet Iya, kayak gini, lebih wow keren gitu. Top lah. Jadi premiumnya dapet banget gitu Iya, loh. dapat banget. Dapat banget gitu loh. Ya maksudnya kesan jadi mewahnya motor itu tuh jadinya
Dapat banget emang ya, harganya juga nggak bohong ya teman-teman ya, lumayan juga. Balik lagi ke harga ya? Balik lagi ke harga, balik lagi ke waktu lah, gitu. Waktunya ini lumayan juga gitu kalau udah bentuknya kayak gini. Nah tadi kita udah bahas nih masih dari mulai kaki depan segala macam. Nah kita masuk ke kaki-kaki belakang yang dimana ini shock breakernya juga udah ganti ya mas. Iya. Ini shock breakernya pakai apa mas? Pakai Showa. Pakai Jepang. Showa. Iya. Jepang karena Honda identik dengan Showa. Showa, betul. Dari betul, dulu Pak. ya mas ya. Iya betul. Dari dulu dari mulai MotoGP-nya yang dipakai Duhan 500 itu semuanya Showa. Iya Showa. Gitu. Jadi kayak shock yang sekarang juga Showa, semuanya Showa gitu loh. Jadi bener banget kalau Honda tuh pakai Showa. Ya, betul. Ada dari dulu lahirnya emang pakai Showa. Ini Showa tipe Kalau tipenya kurang tahu ya mas. Tapi emang dia khusus Forza. oh khusus Forza. Iya, Untuk untuk Forza. tingginya pun Tingginya aslinya 430, Oke. 430 mm. Terus kalau ini saya custom jadi 390. jadi terus sekitar 4 cm. Iya, turun 4 cm. Iya, benar ya? 390, iya betul. 390 yang jadinya 390. motornya jadi lebih rata ya mas. Iya, ya? lebih rata. Kalau misalnya belum dipotong kayaknya nungging banget gitu. Motongnya di sini. Customnya di sini. Di Apa sini aja juga. mas? Nah kalau ngomongin masalah motong, ini motongnya apa aja? Apakah motong per doang atau motong si astrut dari si shock breakernya? Kalau ini sebenarnya kalau per nggak dipotong mas, Oke. karena dia ada tambahan lagi aslinya, tambahan si apa ya adaptornya gitu lah, model Adaptornya supaya adaptor. lebih tinggi. Iya, Oke. gitu. Nah jadi ini yang dipotong cuma asnya aja, Asnya, asnya. Kalau pernya masih aman. asnya dipotong, terus si adaptornya dicopot. Adaptornya copot, iya Ada betul. dicopot. Nah, dicopot. ngomongin masalah pemotongan as nih mas nih, saat dipakai, apakah motornya bottoming apa enggak? Abis gitu mainnya? Enggak sih, Aman ya? aman, masih aman. Karena kita nggak apa ya, nggak ngebuang oli aslinya. Kita cuma motong asnya aja. Oh. Motong asnya aja, iya, tanpa iya, ngeluarin semua oli di dalam sok enggak. Iya, soalnya ini full adjustable ya mas ya? Iya, Atas bawah ya? atas bawah. Atas bawah nih full adjustable nih. Showa-nya sih cakep ya. Gua ngelihat Showa ini nih si sip nih. Emang ternyata hanya untuk sasis Forza. Iya, Forza. Karena 430 430. teman-teman. Lu pasangnya di Matic lain sih, gue ngadep tanah nih tuh kan, belakang tinggi banget. Nah, kalau ngomongin masalah adjustable, selain dari shock belakangnya Showa ini adjustable, depannya juga adjustable ya mas? Iya, ya? adjustable juga sama. Depannya adjustable, soalnya gue ngeliat ada putaran ada klikannya. warnanya, klikannya. Iya. Untuk si apanya nih mas sih? Dia untuk ribbonnya mas. Ribbonnya? Ribbonnya, iya, betul. Oh, oke. Jadi benar-benar full adjustable depan belakang ya? Mas? Iya, betul. Full adjustable depan belakang. Iya. Sama nih kalau detailing motor ini ya teman-teman ya. Ini bautnya semuanya udah titanium. Udah titanium. Full ya mas ya? Full titanium. Dari brand Salaya, It's Salaya Thailand. Oh saya Thailand, Iya, semuanya It's nih. Salaya. Full semuanya. Kalau ini belinya sekaligus mas, apa per depan beli dulu apa segala macam. Tahu nggak sih mas berapa biji ini, berapa buah baut titanium yang Kalau berapa buahnya nggak ngitungin sih mas. Jadi kemarin itu beli di sana kebetulan di It's Salaya itu ada Forza mas. Ada Forza. Jadi saya bilangnya saya mau beli baut full satu motor Forza. Nah jadi dia nyiapin. Gitu. banyak tuh mas ya? Banyak banget. Harganya juga lumayan tuh ya. Harganya lumayan lah. Tapi kalau boleh tahu nih mas nih, lu inget nggak berapa harganya si baut full, kisaran dari baut full? Kemarin ini kurang lebih 18 juta. lumayan ya beli baut ya. juta, Ini iya. full ya mas ya? Full. Kelihatan nggak kelihatan atau yang kelihatan doang? Yang nggak kelihatannya pun sampai mesin dalamnya saya kasih titanium. Itu kan request dari owner ya. Iya. Bukan Ya kalau kita itu yang minta. oke full aja. Iya gitu. Lumayan ya beli buat ya. Kemarin sampai Salayanya pun bilang kan kemarin dia kalau misalnya luarnya doang yang kelihatan tuh kisaran dari 13 sampai 14 juta mas. Nah dia ngasih harga segitu, maksudnya ngasih baut-bautnya segitu. Tapi saya minta tambahan lagi, request lagi, kayak baut-baut mesin, terus bagian depan kan beda juga gitu. Ya total semuanya ya segitu, kisar 18 juta. Gitu. Baut teman-teman, ini bautnya semuanya titanium. Iya. Ini kalau titanium gini kuncinya mesti kuat juga. Bukan bautnya yang kalah, kuncinya yang kalah. Ya kan mas ya? Iya, Ini betul. ngencengin baut titanium tuh, gue sekali ngencengin baut. Gila nih nggak mau jadi kunci Elgo yang kalah ya? Iya, Bautnya nggak betul. apa-apa. Tapi sekuat itu loh baut titanium. Ya, memang di
peruntukannya memang sebenarnya ya balik lagi ya, ini peruntukan untuk GP sebenarnya. Iya, betul. Karena kan mereka sering banget bongkar pasang iya, pasang bongkar gitu. Terus bautnya juga pasti jauh lebih enteng teman-teman. Lebih enteng. Ini baut jauh lebih enteng karena jadinya mungkin kalau satu baut nggak terasa, tapi kalau semuanya diganti itu akan menurunkan berat yang lumayan berasa. Lumayan, iya, benar. Gitu loh dari si total, dari berat dari si kendaraan tersebut gitu. Makanya semuanya dari mulai as roda, semua segala macam baut yang gede di arm ini, semuanya itu titanium yang dijadikan jadinya motornya akan saat ditimbang akan jauh lebih enteng. Itulah penggunaannya. Jadi kalau penggunaan barang GP itu kalau nggak dari performance tapi dari lightweight-nya. Ya, betul. Pasti dari lightweight. Ya, itu betul. semuanya akan mengarahnya ke sana gitu. Bonusnya penampakannya cakep. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Jadi kalau ngomongin ngapain pakai baut titanium mahal-mahal? Iya. Bedanya gitu doang kok, warna doang ngebahan. Satu, kalau udah semuanya lu akan jadinya lebih enteng. Iya. Karena jauh bedanya. Jauh beda. Lu misalnya satu pak baut titanium sama satu pak baut standar dengan yang kan ukuran baut kan nggak cuma kecil doang ya teman-teman. Yeah. Ada yang gede, ada yang segala macam. Itu akan jauh bedanya teman-teman. Jauh bedanya. Nah itu yang akan diaplikasikan kenapa di motor-motor yang untuk yang high end atau motor yang balap yang seperti MotoGP kenapa menggunakan baut titanium. Ya karena itu. Yang kedua adalah bahannya nggak cepat selek. Ya, itu. Kalau sering dibongkar semua segala macam, mereka baut itu bahannya jauh lebih kuat. Itu ya untuk minusnya ya bautnya akan jauh lebih mahal. Kalau baut 18 juta baut biasa buat berapa motor dapatnya? Nggak cuma satu motor. Balik lagi ke duit. Betul, balik lagi ke keperluannya. Balik lagi ke semua tentang keperluannya ataupun lebih ke tujuannya. Iya, tujuan gitu. sih. Tapi selain baut teman-teman, ini juga banyak banget part titanium. Kayak tadi dibahas dari mulai bracket windshield ya mas ya, terus kayak bracket kaliper semua titanium, terus buat penutup dari behel juga titanium, terus ini buat buat penutup lumpurnya juga titanium ya mas ya, terus kayak footrest titanium, terus sampai footstep belakang titanium juga titanium dari GP Racing. Kalau footrestnya ini pakai apa mas? Ini kita handmade juga mas. Handmade juga, bikin di Indonesia juga. Anjir. Gitu. Top sih, dan semuanya warnanya sama. Bakaran burn. Iya. Oh standar pun titanium ya mas? Titanium. Iya. Standar titanium. Standar. Berarti ini motor standar titanium. Oh standarnya doang enggak, memang standarnya titanium semuanya dia punya motornya titanium. Jadi part standar yang nempelnya adalah titanium teman-teman. Iya. Standar titanium soalnya. Ini standar titanium, baut-baut titanium. Arm doang yang nggak titanium, tapi CNC billet semuanya baut dari arm titanium, baut-baut tengah titanium, semuanya, you name it lah titanium ini barangnya. Gila sih. Pet lumpurnya titanium. Ini harusnya plastik ya mas ya? Ini penahan lumpur ya? Aslinya dia ketutup sama cover ini mas, box filter. Oh aslinya. Iya, ini kan makanya udah box filter. Jadi kebuka pakai itu ya mas jadinya? Ya gitu. Titanium dengan logo 88 lagi. 88 lagi. Custom lagi nih urusannya ya kan? Iya. Di sini juga mas bikinnya? Iya. Di sini? Di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Keren. Tapi dengan bergaya seperti ini, kan kita udah bahas masalah body, kaki-kaki ya mas ya. Engine. Nah, kalau engine udah diapain aja mas? Engine-nya kita masih standar mas. Paling cuma karena kita udah box filter udah open kan, jadi saya minta ke owner minta di downdraft si throttle body-nya. Udah itu aja sih. Throttle body apakah ada pergantian mas? Enggak, masih pakai standar. Masih pakai standar throttle body-nya, di downdraft aja? Di downdraft aja. Dengan penampakan semua tuh kayak selang radiator ya mas, titanium juga ya? Iya, titanium juga. Pipa radiator. Pipa radiator titanium, semuanya segala macam titanium, udah pakai fitting-fittingan semua. Terus knalpotnya juga titanium. Knalpot titanium. Dari brand? GP Racing. GP Racing. Thailand juga ya mas? Iya, Thailand. Titanium semua titanium. Ini kita GP Racing-nya sama by request juga mas. Kita langsung ke sana. Oh gitu? Apa mas yang bedain? Yang bedain sih dari kan kemarin kan ini niatnya sama si owner mau di bore up jadi 460 cc. 460 cc. Ya, jadi makanya kita ya request knalpot yang buat 460 cc. Jadi ini udah 460 cc, tinggal naik mesin dulu. Iya, tinggal naik mesin aja. Jadi prepare knalpot dulu. Udah kendor-kendor ya mas ya, itu ya yang mungkin yang lagi nonton nih yang punya ya. Orang kendor-kendor, bener. 460 cc mas. 460 cc. Itu spek paling tinggi dari si Forza. Kayaknya iya deh mas.
Iya. Saya kurang ngerti juga ya. Udah 460 cc. 460 cc. Ini aslinya berarti 350. 350. Upgrade jadi 460. Iya. Karena di sana buat harian juga Forza cc segitu sih Mas. Oh, harian. Harian. Piston aja 90 harian. Anjir, bisa 90. Pistonnya 90. Pistonnya 90. Lebih gede daripada piston mobil gua, Bos. Untuk sebiji ya. Gila, gede gila pistonnya. Iya. 90. 90 Mas. 90. 90. Series 90. Gede Gila. banget. Gila. Buat harian. Harian ya. Tapi karena udah pernah nyobain Mas yang 460 cc di sana? belum Mas. Belum pernah. Sih. Tapi kalau misalnya nyalain dong udah pernah di sana. Sibuk nyalainnya? Enggak. Apa? Enggak sibuk nyalainnya? Enggak sih, lancar aja Mas. Karena dia dinamo starternya kan di custom lagi. Iya pasti. Standar Gede. custom. Kalau enggak sih cek enggak Cek-cek kuat. ya. Nggak kuat. Buat muternya enggak kuat Iya, ya. nggak kuat, bener. 460 cc. 460 cc. Sun tuh ya. Bakalan jadi Iya, tuh. bakalan jadi nanti. Bakalan jadi ya teman-teman ya. Bakal jadi nanti. Jadi ini piala yang di kanan gue ini ada beberapa kontes yang dia jadi king ya Mas ya. Ya. Apa aja sih Mas yang kemarin pencapaiannya? Kemarin itu kalau motor ini The King sih udah kurang lebih 6 sampai 7 kali kalau nggak salah. Bener. Iya. Di setiap turun jadi king terus ya Mas ya? Ya alhamdulillah. Gila. Alhamdulillah. Kalau yang di piala ini ada apa aja Mas ya? Ini kemarin kayak di Matic Universal. American Universal. Baru kemarin-kemarin ini sih setelah dari Elite. Setelah dari acara Elite terus kita kontes di Matic Universal. king lagi tuh. King lagi alhamdulillah. King Top, lagi. top tapi ya kalau dia tahu motor ini ya teman-teman ya, terus dengan partsnya, dengan konsepnya. Iya. Yang penting sebenarnya konsepnya, teman-teman. Mungkin parts itu semua orang bisa beli atau bener, bisa Mas, bikin bener. gitu. Tapi kalau konsepnya itu yang paling pertama itu loh konsepnya. Jadi tahu mau ngarahnya kemana teman-teman. Jadi yang betul. selalu gue bilang, konsep itu adalah hal yang paling penting supaya kalian tidak ada ragu akhirnya beli barang double Bener, segala bener, macam Mas, ke depannya. Jadi konsepnya itu yang paling penting. Saat konsepnya udah dipikirin, udah mateng konsepnya, lo tahu akan Iya. mau kemana, parts apa yang dibeli, gayanya seperti apa, warnanya seperti apa, buat apa eksekusinya seperti apa. Iya. Segala macam detailnya seperti apa itu akan mengikuti dari si konsepnya, bukan konsep yang mengikuti dari si pas-pas yang dibeli. Enggak, itu nggak akan selesai kalian ngebangunnya, nggak akan selesai karena kayaknya bagusan kayak gini, kayaknya ya, akhirnya cuma ngabisin duit doang, akhirnya nggak jadi. Iya, betul. Kendaraan kalian itu konsep itu adalah paling penting, dan konsep yang diusung satu. sama Mas Edwin dari EDW sebagai buildernya sama ownernya adalah si Tailuk seperti ini. Iya. Makanya motornya maksimal, ya dimaksimalin dengan gaya seperti itu. Iya, betul. Bener ya Mas ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir Mas Edwin Iya. nih. Enggak nih pertanyaan terakhir, hanya pertanyaan terakhir yang pertanyaan paling tunggu-tunggu sama teman-teman. Selama lu ngebangun Forza ini Mas, lu ngebangun berapa lama? Kalau ini sih ngebangunnya paling cepet deh Mas, paling cepet itu sebulan. Sebulan. Cepet ya? Cepet. Apalagi kemarin pas prepare Elite ya, prepare Elite. Iya. Itu cuma 4 hari. 4 hari dari non facelift ke facelift itu 4 hari. Gila. 4 hari. Tapi yang paling tricky dari motor ini, sejauh yang bikin kayak mumet, apa Mas, bagian mana? Bagian belakang. Kenapa? Karena apa ya Mas, udah nguras pikiran, nguras tenaga juga gitu. Kayak aduh capek banget ya gitu. Si custom dari mulai Dari tromol Tromol. sampai iya crankcase-nya gitu. Jadi kan itu kan tukar pikiran sama si Agus juga. Iya. Ini gimana ya Mas, ini gimana? Karena ya kita kan pengennya perfect lah Mas jadinya gitu. Betul. Ya itu sih. Itu yang paling nguras susah ya, Mas, pikiran. ya? Nguras Bagian pikiran. belakang ya? Bagian belakang. Kalau depan mah aman Kalau ya, Mas, depan ya? aman semua. Belakang. Bagian Jadi belakang. memang karena custom semua dan dibikin di sini Iya. dan harus sempurna semuanya. Jadi motor tuh memang dipikirin semuanya teman-teman ya. Ban harus center, berarti dipakainya harus enak. Iya, betul, segala Mas, betul, macam, betul. motornya bisa dipakai, segala macam. Jadinya memang dipikirinnya sedemikian rupa Iya. supaya motornya yang tadi Mas Edwin bilang, motornya harus tetap fungsinya tetap ada, Iya, fungsional. bentuknya tetap masih menunjukkan bentuknya Forza standar, iya, betul. gitu, dan tapi mengikuti modifikasinya gayanya alirannya menuju ke Thailand. Bener ya Mas ya? Betul. Nah, pertanyaan terakhir yang paling ditunggu sama teman-teman yang lagi nonton. Ya. Total habis berapa Mas motor ini?
Total semuanya nih. Ya. Total semua Nggak sama motor ya? nggak sama motor. Iya. Kurang lebih 500 up lah, Mas. 500 500 up, up. teman-teman. Kalau up-nya berapa, nanti kalau bangun aja coba hubungin Mas Edwin, tanya-tanya, mungkin yang punya Forza. Kalau mau kayak gini, 500 up. Iya. Top 500 up. Tapi ya kalian harus lihat barang-barangnya. Kalian bisa lihat, kan ini udah disebutin nih barang-barangnya apa aja. Coba. Oh, masa sih segitu sih? Coba kalian lihat deh harga-harganya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Cari tahu sendiri aja. Cari tahu sendiri. Oh iya, gue belum bahas. Ini pengereman atas. Gue lupa bahas lagi tadi. Iya. Pengereman atas. Ini pengereman atas pakai apa, Mas? Pakai Brembo GP, Mas. Brembo GP. Rossi, tipe Rossi yang dipakai di Valentino Rossi yang GP lama lah. Oh iya, bilet dong. Bilet kanan kiri. Kanan kiri Kanan bilet. kiri iya bilet. Iya, gue lupa lagi nanyanya. Iya nih, kalau master semuanya udah pakai bilet ya, Mas? Iya, pakai bilet semua. Brembo GP. Brembo Rossi. GP Rossi. Tipe Rossi. Rossi pakai kanan doang ya, Mas ya? Iya, kanan Dia doang. kanan kiri. Dia kanan kiri. Kanan kiri. Terus semuanya juga udah titanium, teman-teman, dari mulai kabel selang jalur gasnya semuanya titanium semua ya, Mas ya. Titanium semua. Sama dia ada stabilizer stang. Stabilizer stang. Pakai SDMX tipenya. Tipe SDMX. Oke, jadi Dia bisa di-adjust dari diperuntukkan atas. untuk moge sih, Mas. Moge 1000 cc ke atas. Iya, SDMX. iya. Adjustnya dari atas gitu, Mas? Iya, Muter dari atas, ya? muternya dari atas. Iya. Kalau holder gitu ada ganti, Mas? Enggak, nah itu saya dari kesulitannya di holder juga, Mas. Oke. Karena cari holder yang, kan ownernya pengennya windshield tetap aktif. Nah, cari holder yang ada yang untuk ngegerakin windshieldnya saya belum nemu sampai sekarang. Oh. Makanya saya tetap masih pakai standar. Oh, oke. Jadi masih nyari referensi dulu lah gitu. Biar windshieldnya bisa gerak. Ya gitu. Oke. Kalau selang rem yang tadi masih pakai hel, turun ke bawah, bisa pakai Iya. guntingan bawah. Buat si tabung minyak remnya, Mas? Tabung minyak remnya masih pakai Brembo orinya. Oh, dari bawaan dari Brembo GP Billet ini? Enggak, kita beli lagi tabungnya tapi pakai Brembo. Oh, karena gede harusnya ya? Aslinya nggak dapet sih, Mas. Oh iya, Beli masternya nggak dapet iya, tabungnya iya, gitu. iya. Jadi kita beli lagi, terus paling tutupannya pakai plot brandnya Jepang. Plot. Iya, Jepang. Jepang merah gitu. Iya. Plot. Jadi wajar kan teman-teman ya, kalau habis bisnis gitu ya. Kalau kalian lihat master remnya aja berapa? Iya. Ya, master remnya aja nggak usah jauh, yang paling ini master rem tuh. Berapa kalian lihat sendiri. Jadi habisnya sekitar segitu. Iya. Edan. Gila. Ini Bigmetic gila sih. Tapi stepping up the game namanya. Benar. Kalau udah motor kayak gitu sih pasti geleng-geleng. Edan, gila. Ya tapi itulah, makanya gue bilang tadi, modifikasi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ya, bener. Semuanya benar. Tergantung dari kalian tujuannya buat apa, sama willing sampai mana. Iya. Lo mau ngasih tau betul, gitu kan. Jadi kalau buat kalian semua yang mau mungkin bergaya Thailand atau suka dengan bergaya Thailand terus bikin motor bener, silakan aja konsultasi dengan Mas Edwin dari EDW Project Mas ya. Iya, Untuk betul. Instagramnya Mas ya. Iya, Instagramnya EDW EDW Project. Project bisa diklik aja terus di follow buat ngeliat dari update barang-barang apa aja, karena gue lihat juga ada banyak barang-barangnya Iya, Mas ya. betul. Kalian yang suka dengan barang-barang Thailand atau barang aftermarket yang GP, bisa langsung aja follow Instagram Mas Edwin di EDW Project. Ya. Buat yang tertarik, buat konsultasi juga bisa mungkin ya Mas Bisa, Edwin ya? boleh Mas. Silakan DM aja buat nanti, atau nomor teleponnya bisa nanti kalian lihat di Instagramnya Mas Edwin. Ya. Terima kasih banyak Mas Edwin Oke, udah menyempatkan waktu nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Forza yang sangat amat luar biasa, punya teman saya ini satu ini yang nggak pernah mau nongol di depan. Terima kasih juga untuk 88 Motor Detailing yang udah nyiapin motornya dari mulai persiapan showcase sampai sekarang kita wawancara Mas Edwin. Terima kasih banyak Mas Edwin. Siap Mas. Semoga selalu sukses Amin. dengan bisnisnya. Semoga juga jadi teman-teman juga bisa terbuka matanya. Jadi modifikasi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar, teman-teman. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Jadi tergantung dari kalian lebih suka ke arah mana, gitu. Betul. Dan ini adalah bukti bahwa Bigmetic nggak cuma kayak gitu aja kayaknya. Kayak gini juga cakep, elegannya dapat. Bentuknya tadi Mas Edwin bilang masih bisa mengusung bentuk standar dari Forzanya. Terus yang paling penting, tetap masih bisa fungsional karena semuanya dibikin dengan hitungan yang matang. Iya betul. Gitu, nggak cuma asal-asal bikin.
Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee dari Indonesia. Jangan lupa kalau kita ada knalpot KW Exhaust yang ready buat semua mobil. Ya langsung aja klik dan pesen knalpotnya. Oke, terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.